Ibu saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kehidupan di hari baru hari ini, hari Rabu, 23 Februari 2022. Semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat. Seperti biasa dari Bukit Sion kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan hari ini di Gereja Toraja. Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu, kasih sayang-Mu bagi kami. Tuhan memberi kehidupan, Tuhan memelihara, dan kebutuhan terbesar kami adalah diampuni dan tidak binasa kekal. Kami bersyukur anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon petunjuk Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, agar firman Tuhan menjadi kekuatan, pengajaran, teguran dan koreksi bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul renungan yang saya berikan untuk bacaan ini, jangan menyesatkan. Jangan menyesatkan. Semoga dalam hidup kita belum pernah menyesatkan seseorang. Contoh kecil, kalau misalnya orang bertanya tentang jalan ke Rantepao dari kota Makale, maka hal yang wajar jikalau kita mengatakan dan menunjukkan arah ke utara. Tetapi menyesatkan jikalau kita mengatakan arah ke barat atau justru arah ke selatan.
Dia tidak akan pernah sampai ke Rantepao jikalau ia justru menempuh jalan ke arah Mengkendek atau ke arah Pabuaran. Itulah yang disebut menyesatkan. Juga terkait dengan ajaran, peri hidup, kelakuan. Yesus menegaskan kepada rasul-rasulnya, kepada murid-muridnya, agar tidak menyesatkan orang lain. Yesus sudah mewanti-wanti rasul-rasulnya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin tidak akan ada. Artinya pasti ada penyesatan. Pasti ada orang yang mengajarkan salah. Pasti ada orang yang membelokkan ajaran yang benar. Dan Tuhan Yesus melanjutkan, celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang membuat penyesatan itu terjadi. Yang mengajar salah orang lain. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut. Batu kilangan, batu penggilingan itu cukup berat. Saya sendiri pernah melihatnya di daerah Kapernaum, itu sangat berat. Jadi kalau itu digantung di leher seseorang, pastilah dia tenggelam. Dan Yesus mengandaikan kalau ada orang yang menyesatkan, mengajar salah sesamanya, baiklah ia dilemparkan ke dalam laut dengan batu kilangan yang tergantung di lehernya. Ini peringatan Tuhan Yesus kepada rasul-rasulnya agar tidak menyesatkan, tidak mengajar salah orang lain. Dan karena itu dia menegaskan di ayat 3, jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Bahkan supaya mereka tidak menyesatkan orang lain, mereka harus waspada. Mereka harus menjaga diri, menjaga lidahnya, menjaga kelakuannya, menjaga sikapnya. Bahkan jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan kalau ada orang yang berbuat dosa, berbuat hal yang tidak disukai oleh Tuhan, maka kewajiban untuk menegur. Kewajiban untuk memperingatkan, menasihati. Dan kalau dia menyesal, maka juga kewajiban untuk mengampuni dia. Dan ajaran ini tentu saja Bapak Ibu Saudara juga sampai kepada kita hari ini. Kalau kita menyesatkan orang lain, ada jalan yang benar, tapi justru kita menunjukkan jalan yang salah, maka Tuhan sudah memperingatkan, celakalah dia, celakalah kita. Jikalau justru kita menunjukkan jalan yang salah, bukan jalan yang benar. Ajaran yang salah, bukan ajaran yang benar. Kita membuat orang lain berdosa. Karena itu cara terbaik untuk selalu jaga diri, selalu waspada adalah semakin dekat dengan Tuhan. Dan dua hal di sini. Yang pertama adalah dengan sering membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan sudah diberikan melalui nabi-nabinya, melalui rasul-rasulnya. Dan sudah ada pada kita. Karena itu selalu membaca firman Tuhan adalah jalan yang terbaik agar tidak mengajar salah orang lain, agar tidak menyesatkan orang lain. Cara yang kedua adalah
selalu bersekutu dengan Tuhan dalam doa, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan bisa didekati kapan saja, di mana saja. Kita bisa berdoa, mohon petunjuk, memohon bimbingan kepadanya kapan saja, di mana saja. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu dalam doa kita bisa berdoa kepadanya kapan saja, di mana saja. Supaya kita tidak menyesatkan orang lain, tidak mengajar salah orang lain. Kita justru membimbing orang lain kepada kebenaran. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan, dialah kebenaran itu sendiri. Kiranya firman Tuhan pagi ini membuat kita selalu was-was, waspada, untuk tidak menyesatkan orang lain, tidak mengajar orang lain dengan salah. Kebenaran ada di dalam Kristus. Terpujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya oleh bimbingan kekuatan Tuhan sendiri, melalui roh-Mu, kami boleh selalu waspada untuk tidak menyesatkan orang lain, saudara-saudara kami, baik melalui pengajaran tingkah laku, perilaku kami. Justru gereja Tuhan di muka bumi diubahkan terus-menerus untuk jadi berkat bagi dunia ini, mengasihi sesama, menolong sesama. Berkati juga pemerintah kami, terus bekerja, melayani masyarakat, memberi yang terbaik, terutama di masa-masa sulit, masa pandemi. Berkati sesama kami yang tak berdaya, yang miskin, yang dilanda musibah, Tuhan peliharakan. Agar mereka juga selalu mengucap syukur kepadamu, dan kiranya kami selalu diingatkan mengasihi sesama kami. Tolong kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab, dalam rencana dan pergumulan, bersama anak, istri, suami, orang tua, saudara-saudara. Berkati yang sakit, pulihkan mereka. Yang berduka dihiburkan senantiasa. Terpujilah Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya jadi berkat bagi kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.